Halo semuanya, kami dari kelas AK24.1 SDIE Eka Prasetya akan membuat video tutorial cara memasukkan data atau transaksi pembelian, penjualan, fitur persediaan, aset tetap, kas atau bank, dan jurnal umum ke dalam Accurate Online. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Angelina Lee dengan NIM 243010029. Pertama-tama, setelah kita memasukkan akun Accurate kita, maka akan memunculkan tampilan sebagai berikut ini. Lalu klik buat data usaha, pilih Accurate Online. Selanjutnya, kita akan memasukkan informasi perusahaan. Pertama, nama perusahaan PT Surya Furniture. Untuk kategori usaha, distribusi atau distributor. Nama usaha PT Surya Furniture, bidang usaha, others lainnya. Jika sudah selesai, klik buat data usaha. Klik lanjutkan. Selanjutnya untuk bagian tanggal mulai data 31 Desember 2022. Untuk mata uang dasar memakai rupiah, untuk metode biaya persediaan menggunakan metode FIFO. Untuk bagian menyiapkan akun perkiraan, pastikan kotak ini tidak dicentang agar kita bisa mengupload chart of account yang ada. Jika kita centang, maka akan mengalami kegagalan saat mengupload chart of account. Jadi pastikan ini tidak dicentang. Jika sudah, klik selesai. Langkah selanjutnya, kita akan melengkapi informasi perusahaan. Caranya klik pengaturan, preferensi, pada tab perusahaan, masukkan nomor telepon 0214203351. Untuk faksimili 0214203420. Bagian email admin@surya.com. Lalu klik bagian alamat, Jalan Kelapa Gading Utara, Kabupaten atau Kota DKI Jakarta, untuk kode pos 14360. Jika sudah, klik simpan. Selanjutnya kita akan melengkapi fitur Accurate Online kita sesuai dengan kebijakan akuntansi pada perusahaan. Yang pertama, karena beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan Singapore Dollar dalam bertransaksi dengan perusahaan, maka kita harus mencentang fitur multi mata uang. Caranya, klik pengaturan, preferensi, fitur, lalu pada multi mata uang di checklist. Jika sudah di checklist, pastikan fitur pajak juga sudah terchecklist. Lalu untuk bagian pencatatan aset tetap juga sudah terchecklist. Jika sudah, klik simpan. Selanjutnya, cara untuk menambahkan mata uang asing. Klik perusahaan, mata uang, input Singapore Dollar,
Jika sudah, klik simpan. Lalu untuk pajak pertambahan nilai, pastikan pajak pertambahan nilai sudah sebesar 11%. Caranya klik menu perusahaan, bagian pajak, klik daftar yang berwarna hijau, lalu pastikan pajak pertambahan nilai sudah sebesar 11%. Jika sudah, X kan. Lalu kita akan masuk ke bagian penjualan. Klik pengaturan, preferensi, fitur, bagian penjualan. Pastikan penawaran dan pesanan penjualan sudah checklist. Lalu retur penjualan. Selanjutnya tenaga penjual salesman. Selanjutnya jasa pengiriman dan syarat pembayaran. Lalu untuk bagian pembelian, pastikan bagian pesanan pembelian dan biaya pembelian oleh pemasok sudah checklist. Jika sudah, klik bagian persediaan. Pastikan juga bagian permintaan barang, buat gudang, multi gudang, dan bagian produksi sederhana juga sudah tercentang. Jika sudah, maka klik simpan. Selanjutnya, kita akan memasukkan chart of account kita ke dalam Accurate Online. Caranya, klik menu buku besar, akun perkiraan, klik tombol daftar yang berwarna hijau, lalu impor data, impor dari Excel. Pilih file Excel, masukin bagian daftar akun. Jika sudah, unggah, lanjutkan. Lalu pada bagian ini, pastikan kotak ini telah terchecklist. Jika sudah, lanjutkan. Setelah itu kita tutup. Setelah itu kita akan memasukkan daftar barang. Namun sebelum mengimport file Excel-nya, kita harus menambahkan kategori persediaan dan gudang terlebih dahulu. Caranya, klik persediaan, kategori barang atau kategori persediaan, masukin namanya kursi, simpan, lalu meja, simpan. Lalu untuk bagian persediaan, bagian gudang, klik persediaan, gudang, nama bagian depan, simpan, bagian belakang, simpan. Jika sudah, selanjutnya kita akan mengimpor file Excel daftar barang. Caranya, klik persediaan data perusahaan, pada bagian barang dan jasa, klik import data. Unggah file, klik bagian daftar barang, unggah, lanjutkan saja. Lalu pastikan ini tetap di checklist, lanjutkan. Jika sudah, kita tutup. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian daftar pelanggan. Caranya,
Sama juga di bagian persiapan data perusahaan, klik bagian pelanggan, import data, import file, masukkan file daftar pelanggan, klik unggah, lanjutkan, lalu checklist pada kotak tersebut, lalu klik lanjutkan. Selanjutnya bagian daftar pemasok, klik import data, import file, klik bagian daftar pemasok, unggah, lanjutkan, pastikan juga dicentang, lalu lanjutkan. Jika sudah berhasil, klik tutup. Lalu untuk bagian daftar aset tetap, pastikan kita telah menginput kategori aset tetapnya terlebih dahulu sebelum mengimport file Excel-nya. Caranya klik menu aset tetap, kategori aset, masukin satu persatu. Yang pertama tanah, gedung, dan yang terakhir peralatan. Klik simpan. Jika sudah, masukin ke bagian aset tetap, klik aset tetap, klik daftar yang berwarna hijau, lalu klik import data, import dari Excel. Unggah file daftar aset tetap, unggah. Klik lanjutkan, lanjutkan. Oke. Jika sudah, maka kita tutup. Selanjutnya, kita akan melakukan laporan proses akhir bulan dengan cara klik perusahaan, klik bagian proses akhir bulan, bulan Desember tahun 2022. Jika sudah, klik simpan. Lalu pastikan sudah terinput proses akhir bulan Desember 2022. Selanjutnya, kita akan mencocokkan saldo awal dengan saldo akhir yang ada pada laporan manual. Caranya, klik daftar laporan, klik neraca induk kontrol. Masukin tanggalnya 31 bulan 12 2022, lalu klik tampilkan. Pastikan nilai yang tertera sudah sesuai dengan file Excel yang ada. Jika sudah, maka kita akan masuk ke bagian fitur pembelian. Selanjutnya, transaksi pertama dalam fitur pembelian yang terjadi pada tanggal 2 Januari 2023, di mana bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang. Di transaksi di sini, mengajukan permintaan pembelian barang dengan nama barang meja persegi, meja bundar, dan yang terakhir meja kerja. Caranya, klik persediaan, klik permintaan barang,
Ubah tanggalnya sesuai dengan tanggal transaksi 2 Januari 2023. Lalu input satu persatu. Yang pertama meja persegi. Untuk tanggal dimintanya di tanggal 3 Januari 2023, kuantitasnya sebanyak 10 piece. Yang kedua, meja bundar. Tanggal diminta 3 Januari 2023, untuk kuantitasnya sebanyak 20 piece. Yang terakhir, meja kerja. Tanggal diminta 3 Januari 2023, untuk kuantitasnya sebanyak 10 piece. Jika sudah, klik tombol simpan. Lalu kita akan masuk ke transaksi kedua pada tanggal 3 Januari 2023, di mana perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada PT Sentra Furniture dan PT Indah Jaya dengan detail sebagai berikut. Caranya, klik pembelian, klik pesanan pembelian, masuk yang pertama PT Sentra Furniture untuk tanggal 3 Januari 2023. Klik tombol ambil bagian permintaan. Hanya masukkan yang meja bundar. Setelah itu masukin harganya senilai 95.000. Lalu klik lanjut. Jika sudah, masukin alamat kirim dan tanggal pengirimannya di tanggal 4 Januari 2023. Lalu klik simpan. Selanjutnya yang kedua, pemasok PT Indah Jaya. Untuk tanggalnya sesuai tanggal transaksi 3 Januari 2023. Klik ambil permintaan. Lalu klik lanjut. Masukin harga meja persegi 77.000 dan meja kerja seharga 88.000. Klik lanjut. Setelah itu masukin alamat kirim dan tanggal pengiriman di tanggal 4 Januari 2023. Jika sudah, klik tombol simpan. Selanjutnya kita akan masuk ke tanggal 4 Januari 2023, di mana perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Sentra Furniture. Caranya, klik pembelian, penerimaan barang, pembelian penerimaan barang, terima dari PT Sentra Furniture tanggal 4 Januari 2023. Nomor terimanya 9095. Klik ambil pesanan. Meja bundar 20 piece. Ubah ke bagian gudang depan sesuai dengan transaksi.
Masukin info pengiriman menggunakan mobil box. Jika sudah, klik tombol simpan. Untuk melakukan transaksi tanggal 5 Januari 2023, perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya. Maka kita akan memasukkannya ke bagian faktur pembelian. Namun jika seperti transaksi sebelumnya, tanggal 4 Januari, perusahaan hanya menerima barang, maka akan dimasukin ke bagian penerimaan barang. Maka untuk melakukan transaksi tanggal 5 Januari, kita masuk ke bagian pembelian, faktur pembelian, pemasuk PT Indah Jaya dengan tanggal sesuai transaksi 5 Januari 2023. Ambil dari pesanan, lalu klik lanjut. Pastikan barang tersebut sudah dimasukin ke bagian gudang depan. Klik lanjut. Begitu juga dengan bagian meja kerja, pastikan sudah dimasukin ke bagian gudang depan. Lanjut. Untuk nomor faktur, IMV inbound per 010. Klik alamat. Pengiriman menggunakan mobil box. Jika sudah, klik simpan. Selanjutnya, transaksi tanggal 6 Januari 2023, perusahaan melunasi utang kepada PT Indah Jaya. Maka kita klik bagian pembelian, pembayaran pembelian, pembayaran ke PT Indah Jaya menggunakan Bank Mandiri IDR. Tanggal bayar 6 Januari 2023. Ambil. Perusahaan hanya membayar untuk nomor faktur IJ per INF. Lalu klik lanjut. Hitung nilai pembayaran. Metode bayar menggunakan cek dengan nomor cek GR0095. Tanggal cek 12 bulan 2 2023. Jika sudah, klik tombol simpan. Selanjutnya, tanggal 8 Januari 2023, di mana perusahaan menerima tagihan dari PT Central Furniture atas penerimaan barang. Lalu, barang yang dibeli dikirim menggunakan vendor jasa angkut yaitu Armada Express. Namun karena data pemasok kita belum memiliki Armada Express, kita harus membuat vendor baru terlebih dahulu. Caranya, klik pembelian, pemasok, masukin nama Armada Express dengan tipe pemasok perusahaan mata uang Indonesia Rupiah. Lalu simpan. Lalu klik bagian pembelian, faktur pembelian, memasuk PT Central Furniture. Tanggal 8 Januari 2023. Selanjutnya, ambil bagian penerimaan, klik lanjut. Dengan nomor faktur Sentra 017. Lalu
hingga barang diterima tagihan atas biaya angkut tersebut belum diketahui oleh perusahaan, maka perusahaan membuat asumsi biaya angkut sebesar 500.000. Cari beban angkut pembelian, checklist alokasi ke barang, tagih ke pemasok Armada Express dengan jumlah 500.000. Klik lanjut, lalu klik simpan. Selanjutnya, untuk tanggal 9 Januari 2023, perusahaan menerima tagihan dari Armada Express atas jasa pengiriman barang yang dipesan PT Central Furniture tanggal 8 Januari 2023. Maka kita klik bagian pembelian, faktur pembelian, memasok Armada Express, tanggal sesuai transaksi 9 Januari 2023. Klik ambil biaya pembelian, lanjut. Setelah itu kita ubah jumlah beban aku pembelian sebesar 475.000. Klik lanjut. Dengan nomor faktur AE 1007. Tanggal pengiriman 8 Januari 2023. Lalu klik simpan. Lalu selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2023, perusahaan melakukan deposit pada PT Mulia Abadi sebesar 7.500.000. Maka caranya klik pembelian, uang muka pembelian, masukin pemasok PT Mulia Abadi, tanggal 10 Januari 2023. Dengan uang muka 7.500.000. Nomor faktur DP per 2323. Nama alamat. Jika sudah, klik proses pembayaran. Pembayaran menggunakan Bank Mandiri IDR. Hitung nilai pembayaran. Tanggal bayar 10 Januari 2023. Metode bayar transfer bank. Jika sudah, klik simpan. Selanjutnya terdapat kuis berapa sisa uang di Bank Mandiri IDR di perusahaan setelah adanya transaksi ini. Maka caranya klik kas dan bank, lalu klik history bank, masukin tanggal dari 31 Desember 2022 sampai 31 Desember 2023. Lalu pilih Bank Mandiri IDR. Lalu akan muncul terdapat saldo akhir kita sebesar 383.606.000. Selanjutnya, transaksi
tanggal 11 Januari 2023, perusahaan melakukan pemesanan pembelian kepada PT Mulia Abadi. Maka caranya klik pembelian, pesanan pembelian, masuk PT Mulia Abadi dengan tanggal 11 Januari 2023. Pilih kunci bar dengan kuantitas sebanyak 250 piece dengan harga 50.000. Masukin ke gudang depan. Jika sudah, lanjut. Masukin alamat kirim. Setelah itu kita simpan. Selanjutnya transaksi tanggal 12 Januari 2023, perusahaan menerima barang sekaligus tagihan. Maka kita akan memasukkannya ke dalam bagian faktur pembelian. Faktur pembelian. Pemasok tanggal 11 Januari PT Mulia Abadi. Tanggal transaksi 12 Januari 2023. Kita ambil dari bagian pesanan, search, lanjut. Pastikan barang tersebut sudah dimasuki ke bagian gudang depan. Lalu klik lanjut. Selanjutnya, nomor faktur pembelian. Info pengiriman 12. Selanjutnya, atas tagihan ini perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya. Maka klik yang keempat, cari atau pilih, klik lanjut, lalu simpan. Maka kita dapat melihat sisa dari utang kita terhadap PT Mulia Abadi untuk transaksi ini adalah sebesar 6.375.000. Selanjutnya, untuk transaksi tanggal 12 Januari 2023, perusahaan meretur satu set kursi bar yang dibeli kepada PT Mulia Abadi, lalu diretur dikarenakan cacat dan tidak bisa dijual kembali. Maka caranya pembelian, retur pembelian, memasuk PT Mulia Abadi dengan tanggal 12 Januari 2023. Retur dari faktur Jan per 906. Lalu kita ambil lanjut. Kita ubah kuantitasnya sebanyak 1 piece. Lanjut.
Oke, setelah itu kita save atau simpan. Selanjutnya terdapat kuis berapa sisa nilai hutang usaha perusahaan setelah adanya transaksi ini. Maka kita bisa buka bagian buku besar, akun perkiraan. Kita dapat lihat ke bagian hutang usaha. Maka hutang usaha kita hanya sebesar 30.885.000. Perkenalkan, nama saya Tantia. Jadi pada hari ini saya akan melanjutkan transaksi pembelian pada tanggal 13 Januari. Jadi pada tanggal 13 Januari disebutkan bahwa perusahaan melunasi hutang kepada PT Mulia Abadi untuk nomor faktur ini. Lalu pembayaran dilakukan dengan cek bank Mandiri. Nah, pertama-tama kita buka dulu pembelian. Lalu kita ke pembayaran pembelian. Kita masukkan nama pemasuknya yaitu PT Mulia Abadi, lalu masukkan bank mandirinya. Oke, kita ubah dulu tanggal 13 Januari 2023. Oke. Nah, kita ini ambil, kita lanjutkan. Lalu kita masukkan nilai pembayarannya. Ubah tanggal ceknya di tanggal 13 Januari 2023. Setelah semua sudah selesai, klik pada icon save ya teman-teman, di save aja. Lalu kita lanjut ke tanggal 14 Januari. Di tanggal 14 Januari, perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu, di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Kemudian barang baru dikirimkan setelahnya untuk detailnya sebagai berikut. Nah, untuk di tanggal 13 tersebut, pastikan kita klik pada bagian preferensinya, pengaturan ke preferensi. Kemudian kita pilih pada fitur. Fitur pembelian. Lalu pastikan bahwa kita menceklis ataupun sudah ditandai untuk bagian tagihan di muka. Oke, kalau misalnya sudah diceklis, tinggal klik aja tombol simpan. Klik aja tombol simpan. Kemudian kita lanjutkan pada tanggal 14 Januari. Di sini dikatakan bahwa perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu. Nah, di sini kita langsung klik aja bagian pembelian. Kemudian ke faktur pembelian. Nah, kita bisa masukkan nama pemasuknya yaitu CV Sumber Kayu. Lalu kita ketikkan tanggalnya, yaitu tanggal 14 Januari 2023. Lalu kita bisa pilih barangnya, yaitu yang pertama ada kursi kerja dengan kuantiti barang 100 piece. Lalu dengan di harga 100.000. Lalu masukkan diskon sebesar 15%.
Oke, lanjut, simpan aja. Kemudian kita tambahkan lagi barangnya, yaitu kursi santai. Masukkan aja kuantiti barangnya, yaitu 50. Dengan harga 80.000. Di sini kita tidak memasukkan diskon ya, teman-teman. Setelah itu kita masukkan ke bagian alamat. Nah, kita isi saja nomor fakturnya, yaitu sumber 2023-776. Lalu centang bagian tagihan di muka. Lalu masukkan alamat. Kemudian kita ubah tanggal pengirimannya. Kita ubah tanggal pengirimannya menjadi tanggal 15 Januari 2023. Pengiriman dilakukan menggunakan mobil box ya. Setelah selesai, simpan saja. Nah, jadi di tanggal 15 bulan 1 2023 kita masukkan aja nomor terima fakturnya, yaitu SC1010. Kemudian kita klik ambil, lalu masukkan pesan, lalu masukkan ini yang keluarnya ini ya. Oke, kemudian kerja pada ikon simpan. Nah, kemudian di tanggal 16 Januari 2023 perusahaan melakukan klaim atas pembelian tanggal 14 Januari 2023 kepada CV Sumber Kayu. Nah, yang pertama itu kita disuruh aktifkan dulu fiturnya. Nah, kita aktifkan dulu fiturnya, kita ke pengaturan, kita klik preferensi, lalu kita pilih fitur, kemudian pastikan pastikan bahwa kita sudah mengklaim pemasoknya, kan? Sudah di checklist. Kalau misalnya sudah di checklist, kita bisa langsung simpan saja. Kemudian dibahas di sini bahwa perusahaan melakukan klaim atas pembelian tanggal 14 Januari 2023. Nah, di sini kita tinggal klik pembelian. Lalu kita tekan klaim pemasok. Kita taruh kirim barang, lalu masukkan tanggal 16 Januari 2023. Kita pilih barangnya dari cari atau pilih barang dan jasa. Masukkan nama barangnya, yaitu kursi santai. Oke, pastikan dia masuk ke gudang depan, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita tinggal simpan aja. Tinggal simpan, klik ikon simpannya. Nah, kemudian di tanggal 17 Januari 2023, perusahaan menerima barang atas klaim pembelian yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2023 untuk kursi santai dimasukkan ke gudang depan. Lalu kita tinggal klik saja
pengaturan, preferensi. Kita ke akun perkiraan. Lalu kita lihat klaim pemasuknya ya. Kalau misalnya sudah dibuat klaim pemasuknya, kita tinggal simpan saja. Nah, lalu kita klik pembelian. Lalu kita pilih klaim pemasuk. Lalu kita ubah tipe klaimnya menjadi terima barang. Lalu pemasuknya kita masukkan nama CV sumber kayu. Lalu ubah tanggalnya menjadi 17 Januari 2023. Oke. Nah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Di sini kita dapat lihat nama barangnya kursi santai ya. Lalu kita tinggal klik aja ikon simpannya. Kemudian kita lanjutkan ke tanggal 18 Januari. Di tanggal 18 Januari, perusahaan menerima informasi dari PT Sentra Furnitur atas nomor rekening berikut. Dan informasi ini manajemen melakukan pencatatan nomor rekening tersebut ke dalam Accurate Online. Jadi pertama kita ke pembelian, lalu kita ke pemasuk supplier, kita isi nama dari pemiliknya, lalu kita isi, kita bisa simpannya sesuai dengan yang tertulis di catatan. Oke, untuk pada tanggal 19 perusahaan melunasi hutang kepada PT Sentra Furnitur ya. Kita langsung saja ke pembelian, lalu melakukan pembayaran pembelian. Salah ya guys. Terus kita ke pembelian, lalu melakukan pembayaran pembelian. Kita masukkan saja masuknya yaitu Sentra Furnitur, menggunakan Bank Mandiri. Lalu di tanggal 19 oke, kita masukkan ajakan, lalu kita masukkan nilai nominal pembayarannya yaitu 10 juta. Lalu kita klik saja pada ikon ini ya, ikon simpan. Kemudian nah, kita akan seperti ini ya. Jadi masukkan saja nilai pembayarannya berapa, kemudian kita simpan. Oke, kita lanjut ke tanggal 22 Januari. Perusahaan membuat PO kepada PT Sentra Furnitur dengan detail sebagai berikut. Nah, pertama itu kita ke pembelian lagi. Bentar ya. Kita ke pembelian, lalu kita ke pesanan pembelian. Lalu kita masukkan nama pemasuknya yaitu PT Sentra Furnitur. Lalu di tanggal 22 Januari 2023. Kita masukkan barang apa saja yang kita butuhkan. Yang pertama itu meja bundar. Nah, yang kita butuhkan itu meja bundar dengan kuantiti 20 piece. Lalu di harga 95.000. Lalu kita klik lanjutkan. Kemudian kita tambahkan lagi kursi santai dengan kuantiti barang yaitu 30 piece di harga Rp98.000. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, lalu kita masuk ke informasi lainnya, kita masukkan alamat. Lalu kita masukkan tanggal pengiriman yaitu di tanggal 23 Januari 2023. Oke, nah di sini kan dikatakan bahwasan kita harus membayar DP sebesar 2 juta.
Nah, di bagian proses, kita klik uang muka. Kita tunggu. Lalu akan keluar syarat pembayaran. Lalu akan keluar seperti ini. Kita masukkan uang mukanya. Sebelumnya kita masukkan dulu tanggalnya, yaitu 22 Januari 2023 dengan uang muka sebesar 2 juta rupiah. Nah, setelah selesai seperti ini, kita klik saja simpan. Jangan lupa diubah dulu tanggal bagian atasnya, yaitu tanggal 22 Januari 2023. Lalu kita klik pembagian simpan. Oke, lalu kita lanjutkan pada tanggal 23 Januari. Perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Sentra Furnitur pada tanggal 22 Januari. Namun barang yang diterima hanya sebagiannya, itu meja bundar. Nah, yang pertama kita ke pembelian. Lalu kita klik penerimaan barang. Kita masukkan pengirimnya, yaitu PT Sentra Furnitur. Lalu kita masukkan pada tanggal 23 Januari 2023. Lalu kita masukkan nomor terimanya atau nomor surat jalannya, yaitu 6675. Lalu kita klik pesanan, kita cari. Lalu kita klik saja pada meja bundar. Lalu lanjut. Lalu kita klik aja pada ikon simpan ya. Lalu pada tanggal 24 Januari perusahaan menerima sisa barang. Nah, kita klik aja pembelian. Lalu kita klik penerimaan barang. Kemudian kita masukkan PT-nya, yaitu Sentra Furnitur. Lalu kita masukkan tanggal 24 Januari 2023 dengan nomor terima. 6690. Lalu kita klik pesanan, kemudian kita cari, lalu kita klik saja pada bagian kursi santai, yaitu 30 piece. Jika sudah, kita klik aja pada ikon simpan. Nah, apabila sudah selesai, kita akan melanjutkan ke tanggal 25 Januari 2023. Dikatakan bahwa perusahaan menerima tagihan atas barang yang diterima dari PT Sentra Furnitur pada tanggal 23 dan 24 Januari 2023 dengan nomor faktur pembelian INF Sentra 123. Nah, di sini kita ke pembelian, lalu kita klik faktur pembelian, lalu kita masukkan nama pemasuknya, yaitu PT Sentra Furnitur. Lalu dengan tanggal 25 Januari 2023. Lalu kita klik saja. Di situ ada ditulis bahwasanya meja dan juga kursi santai yang kemarin kita pesan. Nah, lalu apabila sudah keluar seperti ini, kita lihat kita sudah membayar uang muka sebesar 2 juta. Oke, lalu kita lihat lagi infonya. Kita masukkan alamatnya, Jalan Gading dengan pengiriman mobil box. Lalu kita bisa langsung simpan aja. Kita simpan, kemudian kita lanjut ke tanggal 26 Januari 2023. Dikatakan bahwa sang perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu, di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu, kemudian barang baru dikirimkan setelahnya. Nah, lalu kita lanjutkan aja ke pengaturan, lalu ke preferensi. Lalu kita cari ke fitur ke bagian pembelian, lalu kita klik tagihan di muka mendahului terima barang. Apabila sudah, kita simpan saja. Kemudian kita ke bagian pembelian, faktur pembelian. Lalu kita masukkan nama pemasuknya, yaitu CV Sumber Kayu.
Lalu kita masukkan pada tanggal 26 Januari 2023. Kita pilih barang, yaitu meja bundar dengan kuantiti 50 piece. Lalu di harga 110.000. Lalu kita lanjut. Lalu kita tambahkan lagi, yaitu meja persegi. Ya, kemudian kita masukkan kuantitinya 50. Lalu kita masukkan harga sebesar 110.000. Lalu kita lanjut. Lalu kita tambahkan lagi meja kaca. Lalu kita masukkan kuantitinya, yaitu 50 piece. Lalu masukkan sebesar 85.000 untuk harganya. Udah, kita klik lanjut aja. Nah, lalu kita masukkan isi nomor fakturnya ya. Nomor fakturnya yaitu sumber 2023-908. Lalu kita klik juga tagihan di mukanya. Lalu kita klik tanggal pengirimannya, yaitu tanggal 27 Januari 2023. Masukkan alamatnya, lalu kita... Nah, apabila sudah selesai, kita klik aja pada ikon simpan. Nah, kemudian kita akan melakukan pembayaran terhadap barang yang sudah kita pesan. Pertama ke pembelian, lalu kita pilih pembayaran pembelian. Masukkan nama pemasuknya, yaitu CV Sumber Kayu. Lalu masukkan Bank Mandiri. Oke, kita klik dulu tanggal pembayaran di tanggal 26 Januari 2023. Nah, lalu kita masukkan nomor fakturnya, sumber 2023 908. Nah, apabila sudah seperti itu, kita klik lanjutkan saja. Lalu akan muncul tagihan pada tanggal tersebut. Lalu kita klik nilai pembayarannya agar sama seperti yang ada di totalnya. Nah, setelah selesai, klik aja pada icon save ataupun simpan. Kemudian kita lanjutkan pada tanggal 27. Kita klik pembelian, lalu penerimaan barang. Di sini dikatakan perusahaan menerima barang atas pembelian CV Sumber. Nah, kita masukkan nama pemasuknya Sumber Kayu, kemudian masukkan tanggal 27 Januari 2023. Lalu masukkan nomor terimanya, yaitu 7780. Dan nomor terima 7780. Lalu kita ambil Nah, di sini nanti akan keluar 3 piece barangnya, yaitu meja bundar, meja persegi, dan juga meja kaca. Apabila sudah keluar seperti ini, kita langsung klik aja simpan. Oke. Lalu kita lanjutkan pada tanggal 28 Januari, di mana dikatakan perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi barang sebagai berikut. Namun sebelum kita melakukannya, di sini ada ditulis notesnya bahwa buat persediaan baru dulu ataupun kategori barang. Nah, yang pertama itu kita ke persediaan. Lalu kita klik barang dan jasa. Nah, kemudian kita masukkan
Nama barangnya yaitu kursi kaca. Kemudian kita masukkan kategori barangnya yaitu kursi. Lalu jika sudah selesai kita masukkan jenis barangnya yaitu persediaan. Lalu dengan satuannya itu piece. Lalu kita masukkan ke harganya. Penjualan atau pembelian. Di def harga jualnya yaitu 295.000. Lalu kita masukkan PPN-nya yaitu 11%. Apabila sudah selesai, kita klik aja simpan. Kemudian kita lanjutkan ke pembelian. Klik pembelian. Lalu kita masuk ke faktur pembelian. Lalu kita masukkan nama pemasoknya yaitu pemasok umum. Kita masukkan tanggalnya yaitu tanggal 28 Januari 2023. Lalu kita pilih barang yaitu kursi kaca dengan kuantiti barangnya yaitu 100 piece. Lalu kita masukkan harganya yaitu 72.000. Lalu kita masuk lanjut. Kemudian kita ke bagian informasinya. Kita masukkan nomor fakturnya. Nomor fakturnya yaitu 10023. Lalu masukkan alamatnya. Masukkan tanggal pengiriman yaitu di tanggal 28 Januari 2023. Nah, apabila sudah selesai kita klik aja pada ikon simpan. Nah, lalu kita akan melakukan pembayaran. Yang pertama kita akan klik dulu pembelian, lalu pilih pembayaran pembelian. Kemudian kita masukkan saja nama pemasoknya CV Sumber Kayu. Lalu masukkan juga banknya Bank Mandiri. Lalu kita ubah dulu tanggal pembayarannya, yaitu di tanggal 28 Januari 2023. Kita klik aja, kita pilih dulu kita masukkan nomor fakturnya yaitu 1023 ya. Lalu kita ubah juga, kita filter tanggalnya yaitu 28 Januari 2023. Setelah selesai, kita pilih aja lanjutkan. Lalu akan muncul seperti ini, dimana totalnya itu 7.992.000. Nah, apabila sudah selesai, kita klik aja pada ikon simpan ataupun save. Nah, sekian dari video saya mengenai transaksi, akan dilanjutkan ke penjualan. Terima kasih.